Selamat pagi anak-anakku sekalian, apa kabarnya? Pastinya kalian dalam keadaan sehat dan hari ini kita bertemu kembali di dalam kelas matematika. Pada hari ini kita akan belajar bab yang baru, yaitu penyajian data. Pastinya materi ini sudah pernah kalian terima pada saat kalian duduk di sekolah dasar. Ya, kita akan kembali mempelajari materi tersebut dan disimak baik-baik. Kita akan awali dengan apakah data itu? Nah, data adalah informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, wawancara, atau penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk lambang atau angka. Nah, data itu pun ada jenis-jenisnya. Berdasarkan sifatnya, data dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif, bukan dalam bentuk angka, tetapi lebih kepada sifat, ya. Contohnya bagus, cantik, meningkat, ya. Sedangkan yang data yang kedua adalah data kuantitatif, itu dalam bentuk bilangan atau angka. Contohnya Pak Budi mempunyai 3 mobil, Bu Indah mempunyai 2 anak, ada bilangan di dalam contoh tersebut. Itu secara diskrit. Kalau kontinu, lebih kepada perhitungan. Tinggi badan Budi 175,5 cm. Berat badan Bom 123,8 kg. Ya, jadi jelas data itu dibagi menjadi dua, ada dalam bentuk angka dan juga data dalam bentuk bukan angka. Jadi, bagaimana menyajikan data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data? Nah, data yang telah kita kumpulkan dapat disajikan dalam bentuk tabel. Ya, biasanya dinamakan tabel frekuensi dan dalam bentuk diagram. Nah, saat ini diagram yang akan kita pelajari itu adalah diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Ini pun sudah pernah kalian pelajari tentunya pada saat kelas sebelumnya. Nah, coba kalian perhatikan nilai UAS matematika. Nah, kira-kira bagaimana kalian membaca data berikut? Bisa nggak ya kalian menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel? Nah, pastinya kalian mengalami kesulitan dalam membaca data tersebut. Menurut kalian, dalam menyajikan data dalam bentuk tabel, jika kalian bandingkan dengan tabel berikut ini. Coba kita lihat bersama. Nilai 7 diperoleh oleh 3 siswa. Nilai 75 diperoleh dari 6 siswa. Nilai 80 diperoleh 7 siswa. Nilai 85 diperoleh 9 siswa. Nilai 90 diperoleh 8 siswa, nilai 95 diperoleh 4 siswa, dan nilai 100 diperoleh 3 siswa. Jadi total seluruh siswa ada 40. Kalau kalian lihat, lebih mudah dibuatkan tabel seperti ini daripada kalian membaca data dalam bentuk data tunggal, ya, dilihat per orang kamu mengamatinya terlalu banyak karena ada 40 siswa yang harus kamu amati. Oleh karena itu lebih mudah jika kamu kelompokkan atau kamu buat dalam bentuk tabel. Nah, oleh karena itu pengelompokan data seperti tadi akan mempermudah kita
data tersebut. Nah, sekarang bagaimana dalam bentuk tabel? Kita akan ubah atau menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Justrunya akan lebih mempermudah kalian untuk menyajikan data tersebut, bagaimana perkembangan nilai suatu objek dalam kurun waktu tertentu. Jadi kamu bisa melihat perkembangannya dalam bentuk diagram batang. Nah, coba kalian perhatikan di sini ada ukuran sepatu siswa di SMP Anglo. Nah, kita akan buat data tersebut dalam bentuk diagram batang. Bagaimana cara menyajikannya? Nah, kita lihat. Nah, kalau kalian masih mengingat kembali materi tentang koordinat kartesius, ya, ada dua garis, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu adalah horizontal, sedangkan sumbu Y adalah vertikal. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa ukuran sepatu itu berada di garis X, ya, garis yang mendatar atau garis horizontal. Ukuran sepatunya itu 34, 35, 36 sampai 43. Sedangkan frekuensi atau menyatakan banyaknya siswa itu kita letakkan pada sumbu Y, atau bisa kita katakan juga itu sumbu tegak, garis tegak, atau garis vertikal. Nah, tinggal kita lihat ya berdasarkan tabel yang tadi atau data yang tadi, kita bisa lihat bahwa ukuran sepatu 34 itu diperoleh oleh 2 siswa, atau banyaknya siswa yang memiliki sepatu ukuran 35 ada 3 siswa, ukuran sepatu 36 ada 3 siswa, ukuran sepatu 37 ada 4 siswa, ukuran sepatu 38 ada 5 siswa, ukuran sepatu 39 ada 3 siswa, ukuran sepatu 40 ada 6 siswa, ukuran sepatu 41 ada 2 siswa, ukuran sepatu 42 ada 1 siswa, dan ukuran sepatu 43 ada 1 siswa. Jadi untuk menyajikan data dalam bentuk diagram batang lebih mudah kamu membacanya daripada dalam bentuk data tunggal. Nah, berikutnya bagaimana menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Kalian bisa lihat tabel berikut ini, ada jumlah penjualan komputer dan jumlah penjualan laptop dari bulan Januari sampai bulan Desember. Kita perhatikan bersama bagaimana cara menyajikan data tersebut dalam bentuk diagram garis. Pada dasarnya cara mengerjakannya hampir sama dengan diagram batang. Ya, kita buatkan dulu bidang koordinatnya, ya, garis tegak dengan garis datar. Nah, kita lihat di garis yang tegak atau garis vertikal, jaraknya harus sama. Kalau kamu buat kelipatan 2, semuanya kelipatan 2 sampai atas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Nah, sedangkan garis horizontal itu menyatakan bulan, ya, bulan penjualan laptop dan komputer. Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Nah, sedangkan garis vertikal itu menyatakan jumlah penjualan laptopnya dan komputer, ya. Nah, kita lihat bersama bagaimana cara membuat diagram garis
untuk menyajikan data tersebut. Ya. Januari 8, ya, banyaknya 8 yang terjual. Februari 14, kemudian Maret 8, April 4, Mei 8, kemudian Juni 16, Juli 14, Agustus 12, September 6, Oktober 10, November 12, dan Desember 16. Nah, kita hubungkan titik-titik tersebut ya dengan garis. Nah, sehingga kita dapat, nah kita lihat ya, yang warna biru itu menyatakan jumlah penjualan laptop, sedangkan yang warna merah itu menyatakan jumlah penjualan komputer dari bulan Januari hingga bulan Desember. Jadi terpisah ya, penjualan laptop dan penjualan komputer. Selanjutnya, bagaimana menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, kita lihat dalam polling terhadap 1000 pemirsa tentang acara yang paling disukai pada salah satu stasiun televisi, didapatkan data yang disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, kita lihat bersama, warna biru 17%, olahraga yang paling banyak disukai adalah acara TV yang paling banyak disukai adalah olahraga. Warna merah 20% itu acara infotainment, warna hijau 13% itu acara musik, 10% warna ungu reality show, warna biru muda 25% itu acara sinetron, dan warna coklat ke orange-nan 15% itu banyak yang disukai acara berita. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana menyajikan data tersebut dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, acara yang paling banyak diminati pemirsa adalah acara sinetron, yaitu sebanyak 25%. Nah, berarti banyak pemirsa yang meminatinya adalah, tinggal kamu hitung, 25/100 kali 1000, karena 1000 orang yang disurvei, ya, yang diberikan angket. Sehingga banyaknya pemirsa yang meminatinya adalah 250 pemirsa. Kemudian kalau pertanyaan kedua, acara yang paling sedikit diminati pemirsa adalah acara musik, yaitu sebanyak 10%. Banyak pemirsa yang meminatinya adalah 10/100 kali 1000. Sehingga ketika dihasilkan itu 100 pemirsa. Oleh karena itu, sudah semua Miss jelasin, kalian sudah mengenal apa itu data, jenis-jenis data, kemudian bagaimana cara menyajikan data ke dalam bentuk tabel dan diagram, ya, baik itu diagram batang, baik itu diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, saya berharap kalian dapat memahami pembelajaran kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Udah ya, kalau udah pas sudah ya. Coba ya, Bang. Iya. Dah, kemudian apa nih?